Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Ignatius Jakob Mering, saya dari kelas D angkatan 2019. Saya anggota dari kelompok 3 Hukum Administrasi Negara. Di sini saya akan mereview hasil kerja kelompok kami dari bulan Februari sampai bulan Maret. Yang pertama, saya akan mereview yang bulan Februari. Tugas kami yaitu untuk mencari keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda sepanjang tahun 2017. Kami mendapatkan sekitar 29 putusan dan saya akan mereview salah satu putusan yang sudah saya cari dari bulan Januari, Februari sampai Maret. Salah satu putusan yang saya akan bahas yaitu putusan yang berada dalam bidang pertanahan dan bernomor 30 garis miring G garis miring 2016 garis miring PTUN Samarinda. Subjek hukumnya di sini adalah Aji Mardiana, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan. Godi tergugat 2 intervensi 1, Linan tergugat 2 intervensi 2, dan PT Komatsu Remanufacturing Asia tergugat 2 intervensi 3. Setelah itu objek dalam perkara ini yaitu yang pertama, sertifikat hak guna bangunan nomor 152 atas nama PT Komatsu Remanufacturing Asia seluas 16.246 meter persegi. Yang kedua, sertifikat hak guna bangunan nomor 153 atas nama PT Komatsu. Yang ketiga, sertifikat hak guna bangunan nomor 154 atas PT Komatsu. Yang keempat, hak guna bangunan nomor 155 atas PT Komatsu. Yang kelima, hak guna bangunan nomor 156 atas nama PT Komatsu. Yang keenam, hak guna bangunan nomor 157 atas nama PT Komatsu. Yang ketujuh, hak guna bangunan nomor 158 atas nama PT Komatsu. Yang ke-8, sertifikat hak guna bangunan nomor 159 atas nama PT Komatsu Remanufacturing Asia seluas 19.859 meter persegi. Yang ke-9, sertifikat hak milik nomor 100.540 atas nama Godi seluas 717.600 meter persegi. Dan yang terakhir, sertifikat hak milik nomor 1.543 atas nama Linan Kurniahu dan Li Linan Salis Yulidia seluas 18.220 meter persegi. Dasar hukum yang dipakai dalam perkara ini yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dari kasus ini, para hakim memutuskan perkaranya yaitu yang pertama, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Dan yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp11.550.000. Oke, selanjutnya saya akan mereview hasil kerja kelompok kami di bulan Maret. Tugas kami di bulan Maret yaitu untuk mencari kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum administrasi negara sepanjang tahun 2017. Di sini kami mendapatkan total 6 kasus dan saya akan mereview salah satu kasusnya yaitu kasus yang terdapat pada bulan Juli 2017. Kasus ini terdapat dalam bidang hukum administrasi negara. Subjek hukum dalam kasus ini yaitu mantan anggota Komisi 2 DPR yaitu Misyam S. Haryani. Objek hukum yang terdapat dalam kasus ini yaitu tindak pidana korupsi. Unsur kerugiannya sebesar 2,3 triliun rupiah, sebanyak 49% dari total anggaran 5,5 triliun rupiah uang APBN. Dasar hukum yang terdapat dalam kasus ini yaitu pasal 199 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau prosedur penggulingan angket kurang tepat
pasal 201 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau kesalahan administrasi. Demikian hasil review dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.